Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026 kita kembali pada renungan kita bersama. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Allah yang maha baik, ucap syukur kami untuk setiap hal dan juga kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini kami boleh bangun kembali Tuhan, itu semua berkat dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami saat ini akan mengawali kehidupan kami dengan firman Tuhan, Engkau yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan terlebih lagi melakukannya pada hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini tema kita adalah Ampunilah Dia, dan bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan saya akan membacakan untuk kita semua di ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan masyarakat masa kini dikenal istilah cancel culture, yaitu budaya membatalkan atau menghapus seseorang dari ruang publik, biasanya media sosial, karena kesalahannya. Orang tersebut dihakimi secara massal berdasarkan emosi dan opini publik. Ia diblokir, dikucilkan, bahkan dijadikan bahan gosip tanpa diberikan kesempatan melakukan klarifikasi atau pertobatan. Kita kala manusia sulit mengampuni, Yesus justru mengajarkan grace culture, yaitu budaya kasih karunia. Dia berkata, jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Yesus tidak menginginkan kita memendam luka, tetapi menghadapi kesalahan dengan kasih dan juga keberanian. Menegur bukan karena kita lebih suci, melainkan karena kita peduli agar saudara kita tidak tersesat. Jika mereka menyesal, kita diminta untuk mengampuni, bukan untuk menghakimi. Relasi yang sehat adalah relasi yang bisa saling menegur dan saling mengampuni. Berilah ruang bagi orang lain untuk berubah dan bertobat. Itulah bukti kasih yang hidup di dalam berkomunitas Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, relasi yang tulus bukan dibangun dengan kesempurnaan, melainkan dengan kerendahan hati untuk meminta maaf dan kekuatan untuk memaafkan. Marilah menyelesaikan persoalan dengan teguran yang membangun dan pengampunan yang memerdekakan. Pengampunan bukan hanya untuk menyelamatkan orang lain, tetapi juga untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menutup renungan kita saat ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengakui seringkali kami melakukan cancel culture. Seringkali kami menghakimi, bahkan mengucilkan orang-orang yang kami anggap bersalah dari komunitas kami. Kami membuang mereka, kami menghakimi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh menolong kami mengampuni segala dosa kami. Bahkan hari ini kami juga boleh diingatkan kembali bahwa Engkau mengajarkan kami tentang kasih karunia. Bagaimana kami belajar untuk memohon maaf dan juga kami belajar untuk memaafkan sesama kami. Biarlah Tuhan firman-Mu saat ini yang kami dengar dan renungkan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi terlebih lagi Tuhan Engkau memampukannya untuk kami melakukan firman Tuhan hari ini, hari lepas hari kehidupan kami. Pada hari ini juga Tuhan kami akan menjalankan seluruh peran tanggung jawab aktivitas kami. Biarlah Engkau menuntun menyertai agar apapun yang kami kerjakan pada hari ini menjadi berkat bagi diri kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, inilah doa dan juga permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.